Alright, good morning everyone. It's so happy to see you again on this YouTube channel, Camp Bahasa Inggris. Senang bertemu lagi bersama teman-teman semuanya. Here we go. I am Agus Warano. Today we are going to be talking about simple past tense. Jadi simple past tense ini termasuk salah satu tense yang ada di 16 tenses grammar dalam bahasa Inggris. Dan apa sih kegunaannya? Untuk simple past tense ini digunakan untuk menyatakan sesuatu yang telah terjadi di masa lalu. Menyatakan isi dalam sebuah berita, cerita, dan lain sebagainya. Untuk definisinya, as you can see on the screen, di sini simple past tense itu digunakan untuk membicarakan hal-hal yang terjadi di masa lalu. To talk about things that happened in the past. The simple past tense also used to talk about things that happen in stories, dan juga dalam cerita, bahkan dalam berita, di TV, majalah, surat kabar, dan lain-lain juga kita menggunakan umumnya simple past tense. Selain itu, kegunaannya juga untuk conditional sentence. But today kita bahas kegunaan utamanya dulu. As you can see, the first example, the Wicked Queen gave Snow White a poisonous apple. Ini kan Snow White ini kan sebuah cerita yang dari dulu sampai sekarang masih diceritakan, masih ada gitu. Jadi kita gunakan simple past tense ini dalam menceritakan kisahnya seperti itu. Kemudian ada Pinocchio's nose grew longer every time he told a lie. Cerita Pinocchio juga sudah ada di masa yang lalu. Ketika kita menceritakan kembali, kita gunakan past tense seperti itu. Di sini penekanannya ada pada kata kerja yang digunakan. Kata kerja yang digunakan itu kata kerja bentuk yang kedua. Next. Nah, di sini ada banyak sekali contoh. Nah, I bought a new camera last week. I bought, kata-kata yang tercetak tebal itu adalah perubahan dari kata kerja pertama ke kata kerja yang kedua. Untuk polanya ini sama dengan simple present tense. Subject, verb, object plus complement jika ada. Bedanya di sini kata kerja yang digunakan adalah kata kerja bentuk past yang kedua. Di dalam tabel dokumen parts of speech yang ada di video-video sebelumnya itu sudah saya lemparkan link untuk mendownload file-file tersebut. Jadi kata kerja bentuk pertama, kedua, dan ketiga itu sudah ada di sana. Kemudian untuk contoh di sini ada banyak ya. Ada Joe learned to play the guitar very quickly. Kemudian we drove to the safari park last weekend. Di sini ada keterangan waktu yang menunjukkan bahwasanya kegiatan ini berlangsung di masa yang lalu seperti last week. Kemudian ada last weekend. Kemudian ada last night dan lain-lain. Biasanya sih diikuti dengan kata keterangan waktu seperti itu. Seperti yesterday, last week, last year, 2 days ago, 3 days ago, dan lain sebagainya. Mundur ke belakang seperti itu. Baik, dan ini dia yang digunakan kata kerjanya bentuk kedua. As you can see on the screen, dari base form contoh aim menjadi aimed. Jadi perubahan bentuk kedua ini ada bentuk reguler perubahannya, dan ada juga yang bentuk irregular. Yang reguler tuh biasanya berkaitan dengan id semuanya gitu. Jika reguler seperti itu, maka irregular nggak tetap. Nanti ada contohnya sendiri. Untuk regular verb itu seperti ini. As you can see on screen, ada aim, bake, open, kemudian di akhir menjadi ed akhirannya. Untuk kata bake di situ karena sudah berakhiran dengan huruf e, maka tinggal menambahkan huruf d. Seperti itu. Contoh, who closed all the windows? Siapa yang menutup semua jendelanya? Kemudian, it snowed last night. Cuacanya bersalju semalam. Baik, oke. To make your understanding better about simple past tense, let's take a look at the examples. Lihat contoh-contohnya. Mom opened the door for us. Ibu membuka pintu untuk kita. Ini terjadi di masa yang lalu, walaupun tidak ada keterangan waktunya. Mungkin maksudnya adalah kegiatan di masa lalu itu. Sally petted the dog.
That event happened long time ago atau long ago. Nah, ini keterangan waktu juga, long ago ini jauh-jauh hari di masa yang lalu, seperti itu. Kemudian untuk contoh yang lain, teman-teman semua bisa pause videonya dan silakan membaca, bila perlu translate them into Indonesian to make your understanding better about simple past tense. Right, don't forget to subscribe to this channel, like, comment, share. Jika ada different opinion, write down your opinion in the comment section below. Oke, kita belajar bersama. I don't think I'm cleverer than you. Saya tidak merasa lebih pandai. Sama-sama kita belajar. So, next kita ke halaman selanjutnya. Ini untuk perubahannya ya, yang id tadi yang reguler. Contohnya ini. Teman-teman semua bisa pause dan coba lihat perbedaannya di mana. Yang tidak berakhiran dengan huruf E dan yang berakhiran dengan huruf E, di mana perbedaannya. Di situ ada. Oke, let's go next. Nah, di sini di bagian ketiga itu ada kata fan, grab, dan not. Jika diubah ke dalam bentuk yang kedua, untuk kata-kata seperti ini ya, yang katanya itu diakhiri dengan huruf konsonan, dan sebelum huruf konsonan itu ada huruf vokal, maka ada peletakan double huruf untuk misalnya fan, F-A-N, huruf A-nya di tengah, kemudian huruf N terakhir. Maka untuk membentuk menjadi bentuk yang kedua, past tense, N-nya harus didoublekan, seperti itu. Dan berlaku untuk yang lainnya juga, seperti grab, note, kemudian ada pat, rip, dan slam. Huruf terakhir dijadikan dua, baru ditambahkan id, seperti itu. Kemudian untuk pola-pola yang lain, silakan pause videonya dan coba lihat perbedaannya di mana. Kemudian bahas sedikit mengenai suatu kata yang berakhiran dengan huruf Y atau Y, maka ketika dijadikan bentuk yang kedua, huruf Y-nya diganti dengan huruf I, kemudian ditambahkan huruf ED, menjadi buried, carried, cried, seperti itu. Okay, next. Nah, ada juga yang tidak mengalami perubahan, tidak berbentuk reguler dan tidak juga berbentuk irregular, seperti salah satunya nih, hurt. Bentuk pertama, kedua, ketiga sama, hurt. Kemudian ada cut, cut juga sama. Kemudian ada cost, sama, dan masih banyak yang lain. Pause videonya, silakan baca contohnya dan lihat di table. Di situ ada kompilasi kata-kata yang tidak mengalami perubahan dari bentuk pertama, kedua, dan ketiga. Kecuali dalam bentuk ing baru berubah. Bagaimana? Jelas? Nah, let's go next. Nah, ini yang tadi saya maksudkan yang irregular verbs, yang bentuk keduanya ini berbeda jauh dengan bentuk pertamanya, dan untuk kata-kata lainnya juga berbeda. Nggak semua kalau di regular tadi berakhiran id untuk semua kata kerja, tapi kalau untuk irregular verbs, tidak semua kata kerja ini punya pola yang sama. Example, dari kata bend, membengkokkan menjadi bend. Kemudian break, broke. Kemudian bring menjadi brought. Buy menjadi bought, dan lain sebagainya. Silakan pause videonya. Oke, for your examples, I lost my pen on the bus. Lost dari kata kerja dasarnya lose menjadi lost. Kemudian we sold our car last week. Sold dari kata dasarnya sell, jual. Kemudian ada the baby slept tight through the night. Slept dari kata dasar sleep menjadi slept, seperti itu. Kemudian, nah, kita sampai di sini, sampai di exercise. If you think this is easy to do, so why not doing it? Silakan pause videonya dan mulailah mengerjakan. Untuk exercise 1 yang diminta adalah mengubah
12 kata itu menjadi bentuk yang kedua. Silakan teman-teman pause dan silakan gunakan dictionary ataupun online dictionary jika ingin mengerjakan tugas ini. Exercise 1. Nanti kita akan coba bandingkan jawabannya. Oke, pause dan finish. Untuk number 1 itu take menjadi took. T-O-O-K. Tuh. Kemudian untuk walk, ini dia. Gimana? Sama semua? Jika sama, congratulations. You did a great job. Kemudian jika masih ada perbedaan, comment your thoughts in the comment section below. Tuliskan perbedaannya di kolom komentar. We go to exercise 2. Diminta untuk mengubah kata yang ada di dalam kurung, in the brackets, into they second form. Dalam bentuk keduanya atau dalam bentuk past tense-nya. Number 1. She bla 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 go, bentuk keduanya apa? Silahkan lihat di tabel, silahkan lihat di apapun sumber belajarnya, silahkan tuliskan di kolom yang sudah disediakan. From number 1 to number 10. Baik, jawabannya adalah ini. Di mana? Sama? Congratulations, you've done a great job. Jika masih ada yang berbeda, tuliskan perbedaannya di mana di kolom komentar. Oke, next. Nah, past tense mengenai bagian yang ini sama dengan present tense yang berkaitan dengan be, is, am, are. Itu untuk present tense. Sedangkan untuk past tense-nya ada was and were. Untuk subjek tunggal seperti she, he, it, single person ditambah dengan I itu berpasangan dengan was. Sedangkan yang jamak seperti they, we, you, dan banyak orang itu berpasangan dengan were. Nah, kapan kita gunakan was and were? Ketika kita ingin menyatakan sesuatu yang berkaitan dengan adjective dan sesuatu yang berkaitan dengan noun. Seperti itu. Contoh. Nah, langsung ke contoh. Edison was a famous inventor. Nah, di sini digunakan untuk menjelaskan kata benda nih. Kata bendanya adalah inventor. Jadi Edison adalah seorang penemu yang terkenal. Berkaitan dengan noun. Kalau berkaitan dengan adjective, misalnya you were beautiful. Kamu cantik. Tapi dulu seperti itu. Jadi was were sekali lagi berkaitan dengan sesuatu seperti adjective dan kata benda, noun. Oke. Tapi kalau untuk conditional sentence bisa berbeda. I tidak dengan was, tapi I were. Kebanyakan semua menggunakan were jika situasinya conditional sentence. Baik, kita lihat contoh yang berkaitan dengan adjective. These were my best jeans. Ini juga berkaitan dengan kata benda. Nah, ini informasi tambahan mengenai yang saya sampaikan tadi, seperti I itu berpasangan dengan was, kemudian you were, he was, she was, it was, dan lain sebagainya. Oke. We go. Jika disingkat was not menjadi wasn't, kemudian were not menjadi weren't. Tapi kalau dalam tulisan yang resmi formal tidak boleh menyingkat. Jika was not, ya harus tertulis was not juga. Baik, sampai di sini dulu. Jika ada pertanyaan, if you have any questions, never hesitate to write down your questions in the comment section below. Jika saya bisa jawab secepatnya, maka as soon as possible I will answer your questions. So guys, today enough. I think what we learned today is useful untuk menyatakan sesuatu yang terjadi di masa yang lalu berkaitan dengan kejadian apapun itu, cerita, kemudian berita yang disiarkan secara langsung on TV, on social media seperti YouTube, ataupun berita yang tertulis di newspaper atau magazine.
Right, if you find this video useful, don't forget to subscribe to this channel, share these videos to your friends, like, comment, so this channel can be developing much bigger and much better. Thank you very much for your attention. See you again in the next episode. Bye.